Bapa kami yang bertahta di sorga, di saat pagi ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami sadar karena anugerah Allah. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu telah berlalu. Dan oleh kasih karunia-Mu, Tuhan menuntun setiap kami untuk datang kepadamu, untuk beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah yang Kau inginkan dari kami umat-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, mempersembahkan buah bibir yang mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap kami boleh mempersembahkan dari lubuk hati yang paling dalam. Saat yang baik ini juga kami rindu belajar firman Allah. Kami ingin lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kami buka hati, kami rindu dan kami terima dengan sukacita. Oleh karena itu ya Bapa, hamba-Mu memohon urapi hamba-Mu, perlengkapi dengan urapan dari sorga. Agar dapat menyampaikan kebenaran, tidak ada yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Haleluya, baik. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu dan saya percaya setiap kita sungguh-sungguh yakin, rindu agar hidup kita berguna, bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat, berguna bagi orang lain dan terlebih lagi berguna dan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Amin. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan hari ini berjudul menabur dengan kasih. Menuai untuk kerajaan Allah. Menabur dengan kasih. Kita akan menuai atau memperoleh sesuatu, memperoleh upah. Dan kerajaan Allah semakin diperbesar. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya
kaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Amin. Setiap orang percaya, Bapak Ibu sekalian, dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan itu, Allah mau menjadikannya sebagai rekan kerja, partnernya. Untuk apa saudara? Melanjutkan misinya, bukan misi gereja. Bukan misi manusia, misinya Allah di dunia ini. Camkan dulu ini baik-baik. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk selamat. Dan sekarang saudara, kalau kita sadar saya sudah diselamatkan. Saya sudah menerima anugerah yang besar itu. Maka seharusnya setiap kita berkata, Tuhan, pakailah hidupku. Jadikan aku rekan sekerja, kawan sekerja Allah. Partner untuk melanjutkan misimu di dunia ini. Saudara-saudara, dalam kasih-Nya, Allah memilih kita untuk melibatkan kita sebagai rekan sekerjanya dalam pekerjaan besar. Apa itu pekerjaan besar? Memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Sungguh mulia sekali saudara-saudara. Untuk itu sebelum kita lebih lanjut melihat ayat-ayat ini, kita harus sadar dulu ini. Ada prinsip ilahi, yaitu tentang hukum tabur tuai. Yang pertama adalah menabur sedikit, pasti menuai sedikit juga. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini hukum. Tidak mungkin menabur banyak sedikit didapatkannya atau menabur sedikit banyak didapatkannya. Prinsip yang kedua kebalikannya. Menabur banyak, menuai banyak. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Alkitab yang berkata tadi di ayat yang ke-6. Perhatikanlah ini. Terjemahan sebelumnya berkata camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah engkau berpikir sampai hari ini? Apa yang telah kuperbuat dalam hal memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Sebagai bentuk respon saya kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan saya. Satu pertanyaan yang sangat penting mengantar kita kepada kebenaran-kebenaran hari ini adalah bagaimana kita dapat menabur dengan kasih. Prinsip apa yang harus kita terapkan dan akhirnya kita menuai untuk kerajaan Allah. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Menabur itu bukan hanya berbicara uang materi. Menabur dalam konteks iman tidak terbatas pada materi. Segala bentuk
pengorbanan yang lahir dari kasih. Sekali lagi, lahir dari kasih. Lahir dari ketulusan adalah benih rohani. Amin, saudara. Oke, sekali lagi. Setiap pengorbanan yang lahir dari kasih, dari ketulusan, itu benih. Maka saudara-saudara, hal yang pertama untuk kita pahami kalau kita menabur bukan hanya uang, lalu apa? Yang pertama adalah doa. Ini adalah bentuk pengorbanan. Menabur itu kan melepas, bukan mengambil. Nanti menuai baru mengambil. Yang namanya menabur itu melepas. Saudara-saudara, menabur benih di sawah, ya petaninya lepas. Gak diambil begitu, itu menuai nanti. Berarti kita harus rela melepas atau memberi, dalam kutip berkorban lebih baik dari apa yang ada pada kita. Salah satunya doa. Sisihkanlah waktumu untuk berdoa, bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Berdoa jugalah untuk yang lain. Dan pertanyaan saya untuk saudara renungkan pagi ini, kapan terakhir kali engkau berdoa? Doamu adalah untuk pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah. Kapan? Bukan hanya berdoa, Tuhan berkati saya, tidak salah. Berkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, tidak salah Bapak Ibu. Memang itu harus kita doakan. Tetapi saudara-saudara, pernahkah atau seberapa sering saudara berdoa untuk yang lain? Salah satunya adalah untuk pekerjaan Tuhan, perluasan kerajaan Allah. Itu menabur. Hal yang kedua, selain doa kita, maka sekali lagi sebelum saya lanjut, tidak ada alasan orang untuk tidak memberi. Tidak ada alasan orang untuk tidak menabur. Tapi kalau saudara hanya pikirkan tentang uang, maka saudara bilang gak ada uangku, diamlah kita. Hal yang kedua saudara sekalian adalah waktumu, tenagamu. Waktumu, tenagamu. Waktu saya yang berharga, tenaga saya yang prima, relakah aku melepaskan itu? Itu persoalannya. Apakah saya akan lebih memilih waktu yang menarik, yang menyenangkan bagi diri saya sendiri? Atau lagi gak ada kerjaan ke gereja yuk. Lagi tidak ada waktu kita fellowship di gereja atau di rumah tangga. Itu gak bagus. Kalau karena tidak ada kerjaan. Tapi ada waktumu yang berharga, yang mahal itu. Tenagamu yang masih prima itu bro. Masih top tier. Oleh karena itu saudara-saudara, bicara mengenai menabur selain daripada uang, gunakan talentamu. Gunakan keahlianmu sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa saya tabur selain waktu dan tenaga saya? Kebaikan atau hal yang nampaknya kecil. Apa hal-hal yang mungkin itu luput dari pandangan orang? Kebaikan seperti apa? Saudara-saudara, ada hal-hal yang kelihatannya tidak terlalu mendapat perhatian. Tetapi ketika kita mau lakukan itu, artinya mungkin tidak seberapa, baik itu dari segi jumlah, tapi yang kau beri. Kalau itu bicara uang, jangan tunggu sampai uangmu banyak.
Jangan tunggu sampai saldomu di rekening banyak sekali. Jangan tunggu sampai semua sudah terpenuhi lalu ada sisa bawa ke pekerjaan Tuhan. Tidak. Alkitab berkata barang siapa setia dalam perkara yang kecil maka Allah memberikannya kepadanya apa? Perkara besar. Itu sebabnya firman berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Wah, jangan saudara beri. Termasuk kalau engkau tidak suka berdoa mendoakan orang, ya enggak usah. Kalau terpaksa. Kalau terpaksa saudara datang ke gereja, terpaksa saudara datang dalam fellowship, terpaksa saudara datang ibadah doa, enggak usah. Enggak ada artinya. Alkitab bilang, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik itu doanya, baik itu waktunya, baik itu tenaganya, maupun kebaikan-kebaikan kecil. Saudara-saudara, diperlukan apa yang disebut dengan hati yang setia dalam hal-hal kecil. Menabur dengan kasih itu berarti hidup dalam ketaatan dan pelayanan sehari-hari. Taat pada Tuhan. Allah melihat hati yang setia dalam hal yang kecil. Maka saya percaya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau semua kita bersatu. Seberapa yang engkau bisa perbuat. Apa yang bisa engkau perbuat. Kembali nanti baca di rumah Kisah Rasul pasal yang kedua. Bagaimana jemaat mula-mula. Mereka boleh berfellowship. Mereka boleh menikmati kehidupan. Mereka boleh mendukung pekerjaan Allah. Memang di dalamnya tidak semua kaya. Ada yang miskin, ada yang sangat sederhana. Yang banyak uangnya diberi lebih banyak. Yang sedang diberi sedang, yang sedikit diberi sedikit. Semuanya menurut ukuran dan takaran. Percayalah bahwa setiap tindakan kasih kita, sekali lagi, setiap tindakan kasih kita adalah benih yang akan berbuah pada waktunya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kemudian Galatia pasal 6 ayat 9 berkata saudara-saudara. Janganlah kita jemu berbuat baik atau bosan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Berhenti di tengah jalan, Alkitab berkata di terjemahan sebelumnya, bila kita atau jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, prinsip-prinsip inilah. Maka apapun yang menjadi pergumulan kita bersama dalam hubungannya dengan memperluas kerajaan Allah. Gak ada yang sulit kalau kita miliki prinsip ini. Gak ada yang komat kami ngomong apa keluar sana. Hal-hal yang negatif, berdosa kau. Jangan putar balikkan fakta di luar sana mengenai pekerjaan Tuhan. Dosa. Allah marah kepada kita. Karena prinsip Alkitab berkata jangan beri dengan sedih, jangan beri dengan paksa, jangan beri dengan sungut-sungut. Kalau engkau mau beri, enggak mau juga enggak apa-apa. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Sisihkanlah waktu khusus untuk berdoa. Bagi orang yang membutuhkan. Atau bagi pekerjaan Tuhan, bagi misi gereja kita. Kan selalu saya bilang dukung dalam, bukan dalam dana aja Pak. Jangan salah baca. Ada 3 D-nya. Apa D pertama? Boleh dana terserah yang mana duluan. Oke, yang pertama doa. Ada apa lagi? D2. D2. Selain doa,
Dana. Perlu nggak? Perlu. Tidak ada dana apa? Daya. Daya itu bicara kekuatan tenaga kita. Itu daya. Jangan menjadi orang yang egois. Hanya mendoakan kepentinganmu sendiri. Memang tiap hari yang kau berdoa. Sebagai seorang ibu, engkau doakan suamimu, doakan anak-anak, doakan keluarga, doakan kesehatan, doakan yang lain. Bagus. Tapi kita perlu bersyafaat. Bersyafaat itu artinya berdoa bagi orang lain. Makanya kenapa dibilang, mari kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat itu artinya mendoakan sesuatu yang penting di luar diri saya, kepentingan saya, tapi kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Kedua, gunakan talentamu, gunakan keahlianmu sebagai bentuk pelayanan kita kepada Allah. Jangan sampai nanti engkau menyesal. Saya tidak bilang di akhir hidup, tapi menyesal dalam pergumulan hidupmu ketika engkau tak berdaya lagi. Lalu muncul keinginan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Muncul kerinduan untuk melayani. Mungkin engkau berkata, kubayangkan, waduh kalau saya masih bisa berdiri. Misalnya kalau nggak bisa lagi berdiri karena penyakit. Kalau bisa aku berdiri, bagusnya atau indahnya kalau aku berdiri melayani di gereja, menyambut jemaat. Kau bayangkan itu. Karena kau sadar punya kemampuan itu. Sekarang gak bisa lagi. Mungkin engkau bayangkan, tapi saya tidak berdoa supaya itu terjadi padamu. Apa? Suatu saat engkau tidak bisa bicara lagi. Mungkin karena stroke atau karena apa. Tapi suaramu bagus. Lalu engkau baru sadar. Sadarnya setelah sakit. Lalu engkau bilang, waduh suaraku yang bagus ini. Lalu engkau bayangkan dengan indah. Kalau aku berdiri di altar gereja, mungkin sebagai singers atau juga mungkin sebagai worship leader. Aku memuji Tuhan di sana. Tapi sekarang gak bisa lagi. Tapi biasanya bukan Alkitab. Ada satu pernyataan dibilang apa? Penyesalan selalu datang terlambat. Gunakan. Lakukan kebaikan kecil dengan kasih. Seperti menolong sesama di tengah kesibukan. Seperti engkau berkunjung melihat orang yang sedang sakit. Atau berkunjung ketika melihat ada orang yang sedang berduka. Itu kelihatannya kecil. Ketika kita menabur dengan tulus. Ingat ini baik-baik. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Alkitab bilang. Allah berjanji untuk memberi hasil. Terutama berkat rohani yang memperkaya jiwa kita. Dan itulah poin yang kedua. Menuai berkat rohani. Ayat 8. Dari 2 Korintus pasal 9 tadi berkata. Lagi pula. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu. Anugerah itu banyak. Anugerah itu salah satu contoh begini. Engkau berkekurangan secara materi, tapi sukacitamu melimpah. Itu anugerah. Fasilitas hidupmu tidak sehebat orang lain yang dimiliki oleh orang tertentu, tapi engkau sukacita setiap hari. Itu anugerah Pak Ibu. Saya lanjut. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Bukan hanya materi. Berkecukupan dalam hal kesehatan. Engkau sehat, engkau sukacita, ada damai. Ya, yang kita konsumsi, yang kita makan tidak seenak yang orang makan. Tapi damai, sukacita. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Allah berjanji saudara mencukupkan dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang menabur dengan murah hati. Mungkin saudara-saudara hasilnya bukan sekadar berkat materi. Tapi ada sukacita, ada damai sejahtera karena hidup kita dalam kehendak.
Saudara, siapa yang tidak suka ini? Damai batin. Ya. Siapa yang tidak suka ini? Sukacita pelayanan. Siapa yang tidak mendambakan ini? Peka secara rohani. Artinya ketika dia sedih, ketika dia apa, dia Tuhan bicara kepada dia. Dia tahu orang bisa pusing tapi dia nggak pusing karena Tuhan udah bicara sama dia. Nah saudara-saudara, tidak berlebihan. Tanya Tuhan, selalu ngobrol sama Tuhan, selalu tanya Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Ngomong sama dia. Dan percaya. Sekali lagi saya bilang, percaya. Pasti Tuhan bicara kepada saudara. Sehingga engkau dan saya tidak salah. Dan engkau dan saya tidak pusing dan stres oleh karena sesuatu. Tapi kalau engkau bilang, Tuhan bagaimana ini? Sekarang aku ada dalam tekanan. Ketika kita bicara begitu, Tuhan bisa tuntun kita dengan caranya. Sampai akhirnya membuat kita terkagum-kagum. Jadi ada prinsip di sini, prinsip kelimpahan ilahi. Artinya prinsip kelimpahan menurut sudut pandang Allah. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah ini ayat firman ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar saking banyaknya, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6:38. Yang kedua, orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Artinya saudara ini ya, dengar baik-baik ini. Orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada dirinya. Artinya apa yang kau tabur kebaikan. Tak mungkin yang jelek engkau tabur. Kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Itu hukum Alkitabiah. Yesus bilang begini, apa yang kau kehendaki orang perbuat padamu, perbuat jugalah seperti itu kepada dia. Jangan egois. Itulah hukum tabur tuai. Apa yang kau kehendaki orang itu perbuat padamu, perbuat jugalah. Berarti hukumnya apa? Aku dulu memulai. Aku dulu memulai. Jadi yang benar itu seperti itu. Kalau saya rindu, contoh, Pak King ini mengajak saya, dia mau ngopi, sebutlah pakai istilah keren kan sekarang ngopi aja. Kita minum kopi kah, atau ngobrol perkara iman kah, atau apalah gitu. Jangan bergumul di rumah, kapan lah Pak King ini lama, tak pernah. Kok apa namanya, pelit kali lah Pak King ini. Gak boleh ngomong begitu. Tinggal saya bilang, Pak King, kita ngobrol dulu, kita ngopi di sana. Memang ada orang yang apa? Tenang sendiri. Artinya sudah di apapun, tak ngaruh. Minggu depan, 3 kali, sama gitu. Artinya kita terus gitu ya. Nanti udah tahu udah mau selesai nih acara, mau bayar, pura-pura ke kamar mandi lah, pura-pura bertelepon di luar lah. Dia taunya udah dibayar. Lalu setelah dia lihat dari sana dibayar. Pak atau pelayan, berapa ini? Udah tahu sebenarnya udah tahu dia dibayar. Sudah tahu karena dari sana sambil gini-gini ya dari matanya. Udah dibayar, tapi datang. Ayo Pak kita apa ya, saya bayar ini. Tinggal bilang udah aku bayar. Oke 1 kali mungkin tidak apa-apa. 2 kali, 3 kali, 5 kali gitu terus. Itu namanya tidak tahu diri. Yang ketiga, lebih berharga memberi daripada dalam menerima. Kisah 20:35 bilang begitu. Memberi daripada menerima. Kalau saya berikan ini, ya terserah kau mau ngapain, gak ada beban lagi bagi saya. Tapi kalau saya terima, saya mikir lagi ini mau dikemanakan. Mau kuapakan ini, udah diberi. Tapi kalau saya beri, ya terserah. Kau mau pakai, mau tidak, itu urusanmu. Tapi kalau ku terima, ternyata tidak pas. Kalau misalnya pakaian gitu ya.
Aduh nggak muat, nanti nggak kupake. Mikir apalah kata dia. Kok baju yang kukasih itu nggak pernah dipakai. Mungkin mikir. Tapi kalau kita memberi, terserah kau mau apain itu. Nah saudara-saudara, oleh karena itu, hati-hati. Jangan pernah memberi karena ingin dilihat. Ingin dipuji seseorang, dikagumi. Tapi aku memberi karena aku mengasihi Tuhan. Jadikan memberi itu sebagai gaya hidupmu. Bukan tindakan sesaat, gaya hidup. Artinya gaya hidup memang dia suka memberi. Sekali lagi, bukan hanya uang. Menikmati damai sejahtera dan sukacita yang muncul akibat atau sebagai pengaruh atau sebagai balasan dari ketaatan kita memberi. Berkat dari menabur bukan hanya untuk pribadi kita, tapi juga berhasil menghasilkan buah bagi dunia. Ini makin lebar. Inilah makna misi dan kesaksian global. Global itu artinya mendunia. Global gereja. Sudah sampai di sini, itu berbicara tentang kerajaan Allah. Maka saudara, yang ketiga adalah misi itu adalah kesaksian global dari gereja. Ayat 12 bilang begini. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, berarti cakupannya luas, bukan hanya supaya hamba Tuhan itu merasa cukup, tetapi juga melimpah dalam ucapan syukur kepada Allah. Artinya ketika kita menabur untuk mendukung pekerjaan Allah, mendukung misi, kita sedang berpartisipasi dalam pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia. Makanya ingatkah saudara yang pernah saya tanyakan di awal kita merencanakan pembangunan. Kalau saudara masih ingat, ada saya punya pertanyaan. Sampai hari ini, kira-kira berapa kali dalam hidup saudara sebagai orang Kristen pernah terlibat dalam pembangunan gereja? Masih ingat pertanyaan itu? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Pertanyaannya, apakah engkau suka cita? Mungkin suatu saat engkau pindah. Mungkin suatu saat karena tugas, karena apa? Engkau bisa pindah dari Tanjung Anom, jauh dari Tanjung Anom. Mungkin sampai ke Tanjung Balai akhirnya engkau pindah. Bukan lagi di Tanjung Anom, jauh sekali. Tak mungkin aku dari Tanjung Balai bergereja ke Tanjung Anom, kecuali sesaat sekali-kali. Tapi jangan kau merasa suatu saat pindahnya aku dari Tanjung Anom. Ngapain ku dukung pekerjaan Tuhan? Ngapain ku dukung gereja itu? Engkau keliru, engkau salah. Sebab gereja itu milik Allah. Maka hari-hari ini pun saya belajar memahami sebuah kebenaran. Orang mau bangun dirikan gereja di dekat-dekat gereja ini, enggak masalah bagi saya. Sedikit pun tidak, termasuk sinode yang sama. Ya, saya mau beritahu, tidak jauh dari gereja ini ada beberapa gereja yang sama dengan kita. Minta rekomendasi bahwa saya tidak keberatan, ku tanda tangani Pak. Karena itu syarat untuk mereka bisa ditabiskan jadi gereja lokal oleh organisasi. Saya kasih rekomendasi. Kenapa Bapak terima? Enggak masalah. Karena Yesus Kristus adalah kepala gereja. Amin. Pertanyaan saya, kepala gereja siapa? Kepala gereja mana? Ayo. Yesus itu adalah kepala gereja. Yes. Tapi kepala gereja siapa? Gereja yang mana? Bisa jawab enggak? Gereja mana? Ada disebut gereja tertentu? Enggak. Berarti Yesus Kristus adalah kepala gereja. Semua yang merasa, yang mengaku diri sebagai gereja. Karena bagi Tuhan tidak ada hubungan, tidak ada masalah nama sinode. Kamu dari HKBP, kamu dari GBKP, kamu dari GBI, kamu dari GPD. Enggak ada itu di hadapan Allah. Kepala gerejanya sama. Yesus Kristus Tuhan.
Lalu kenapa ada berbagai macam gereja? Ya tidak apa-apa. Karena di sana ada orang senang. Merasa lebih dekat pada Tuhan. Kalau mereka menyanyi dalam keheningan. Ya nggak apa-apa. Dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Merasa jamahan Tuhan kalau memuji Tuhan dalam keheningan. Tapi ada orang berkata, saya tidak bisa, saya merasa lebih dekat. Kapan saya harus bersuka cita meluapkannya dalam bentuk praise. Tapi aku juga butuh sesuatu lebih dekat dengan Tuhan dalam bentuk worship. Oh itu lagi apa? GBI, Pentakosta Karismatik dan lain sebagainya. Tapi kepalanya kan sama. Yesus Kristus. Maka jangan pernah berpikir, mohon maaf ini kalau saya ngomong bilang, saya kan masih ngontrak di daerah ini. Jangan pernah ngomong itu. Artinya suatu saat saya bisa pindah dari sini. Biarlah mereka-mereka yang sudah ada rumahnya di sini. Yang punya rumah aja bisa pindah dari sini. Betul nggak? Bisa. Selain pindah ke daerah lain, pindah ke atas. Nah jadi saudaraku sekalian jangan hitung begitu. Ya, pelayanan kasih itu menghasilkan ucapan syukur kepada Allah. Apa yang mau kita wariskan Bapak Ibu kepada generasi berikut? Warisan apa kelak yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Warisan rohani. Oleh karena itu mari terus kita memperluas jangkauan kasih Allah. Dunia ini akan mengenal Kristus. Bukan dari banyaknya kata-kata kita. Tapi dari tindakan nyata kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, menabur dengan kasih untuk misi. Misi itu pekerjaan Tuhan. Berarti kita sedang memperluas jangkauan kasih Allah. Artinya supaya makin banyak orang diselamatkan. Inilah yang disebut tadi memperluas kerajaan Allah. 3 ayat ini menopang kita. Saya baca ringkasnya saja. Dalam Matius 28:19 Alkitab berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Roma 10 ayat 14 bilang, bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia, tentang Allah, jika tidak ada yang memberitakannya. Lalu siapa yang memberitakannya? Adalah mereka yang percaya dan yang mau bekerja untuk itu. Mungkin engkau tidak bisa pergi, tapi ada orang lain yang bisa pergi ke sana. Lalu apa untung saya? Bukan soal untung, tapi engkau berdoa. Mungkin ada orang yang siap ditempatkan di pedalaman, tapi biaya hidupnya tidak ada. Karena jemaat yang dilayani pun begitu miskin dan tidak bisa menghidupinya. Maka ada orang yang punya duit. Saya tidak bisa pergi ke pedalaman yang jauh di pulau sana. Tapi uang yang ada padaku, kuberikan pada mereka. Sehingga mencukupi hidup orang yang rela pergi ke sana. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudaraku sekalian, kebenaran yang ketiga ini bahwa misi itu adalah pekerjaan perluasan kerajaan Allah. Bukan hanya di sini, tapi lebih luas sampai ke ujung bumi. Maka saudara kita perlu mendukung para misionaris. Mendukung orang-orang yang siap pergi. Melalui apa? Oke, saya tanya ini sekali lagi. Kapan terakhir dalam hidupmu engkau berdoa bagi para pelayan Tuhan yang engkau mungkin tidak kenal, tapi doamu adalah, oh Tuhan berkati para misionaris, berkati hamba-hambamu yang ada di pedalaman, yang ada di daerah-daerah terpencil, yang ada di daerah-daerah komunis yang berjuang memberitakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Pernah engkau berdoa begitu? Itu bentuk dukungan kita kalau kita tidak ada dana kita. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Oke. Libatkan diri dalam kegiatan pelayanan sosial dan penginjilan nyata. Maka jangan diam-diam saja di rumah, nonton main HP. Tetanggamu itu urusanmu itu. Kenapa tetanggamu? Dia orang Kristen tapi bertahun-tahun tidak pernah datang ke gereja. Engkau tahu itu. Lalu bagaimana
bagaimana? Apa sikapku? Jangan bilang, bukan tugas saya itu. Aku bukan pendeta, aku bukan hamba Tuhan. Salah. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung dalam Alkitab bahwa yang boleh memberitakan Injil adalah mereka yang pernah sekolah Alkitab atau yang bergelar atau ya memiliki jabatan hamba Tuhan, pendeta dan lain. Setiap orang percaya itu kata Alkitab. Oleh sebab itu libatkan dirimu. Dan jadilah saksi Kristus. Haleluya. Di mana? Di tempat kerja, di sekolah, di kampus bagi mereka yang sekolah, di lingkungan sekitar. Harus menjadi saksi, menjadi berkat. Orang akan mencarimu, mencariku, mencari kita ketika engkau tidak ada di situ. Haleluya. Udah lama sekali aku gak jumpa sama Pak Tarigan itu. Kata tetangganya. Entah kemana dia. Apa pindah tidak. Dia pergi pagi pulang malam. Oh iya ya. Kenapa? Pengen sekali sih ngobrol sama dia. Jangan sebaliknya. Didoakan supaya kau pindah dari situ. Tiap hari dia bergumul, oh Tuhan, pindahkan dia dari sini. Jangan menjadi tetanggaku. Jadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada. Bagi yang sekolah, sekolahmu. Bagi yang kuliah, kampusmu. Bagi yang bekerja, tempat kerjamu. Bagi yang tinggal di rumah saja. Sebagai ibu rumah tangga, tetanggamu. Haleluya. Oleh karena itu saudara, setiap kita seharusnya menjadi penabur yang setia. Hidup menabur dengan kasih. Menabur dengan kasih itu adalah gaya hidup yang mencerminkan hati Allah. Jadi kalau saudara dilibatkan untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, harusnya engkau senang. Bukan stres. Jangan bilang duit aja, duit terus. Gak dipaksa engkau berikan itu. Kalau gak ada gak apa-apa. Kalau sedih hatimu juga gak usah kasih. Gak apa-apa. Kalau ada orang datang ke rumah saudara, sebutlah itu panitia dari mana, pencarian dana untuk gereja Natal yang akan datang, kaum muda komunitas, Pak. Kami mau mengadakan ini, bolehkah bantu? Jangan marah dan jangan usir dia dari situ. Tinggal engkau bilang, oke, kami membantu semampu kami. Dan kami berterima kasih dilibatkan untuk pekerjaan itu. Jemaat di Makedonia, Alkitab berkata, dari segi materi mereka sangat berkekurangan. Tapi ketika ada pengumpulan dana di Yerusalem, mereka tidak dilibatkan. Mereka bilang apa? Kenapa kami tidak dilibatkan? Akhirnya dalam kesederhanaan mereka, mereka justru mendesak supaya kami pun dilibatkan. Artinya memberi dari apa yang ada pada dia. Kita menabur untuk kemuliaan Tuhan dan membangun kerajaannya. Amin. Kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, beri dengan sukacita. Berdoa dengan kesungguhan. Juga layani dengan kerelaan. Dan dukung misi dengan semangat. Lewat doamu, lewat tindakan nyata kita, lewat uang yang ada pada kita. Dan Allah menjanjikan hasil berlipat ganda. Kita menanam benih kekekalan. Menanam benih kekekalan. Yang akan berbuah bagi kerajaan Allah. Suatu saat engkau dan saya akan pulang. Entah kemana. Apakah seperti lagu yang diciptakan Pak Erastus. Ke padang belantara yang kering. Atau ke padang yang hijau tenang ada di sana. Tapi kita sudah wariskan sesuatu. Mentorehkan sebuah sejarah kerajaan Allah di kampung ini. Oleh karena itu jangan pernah berhenti. Beri apa yang ada padamu. Termasuk doamu, termasuk materimu, termasuk tenagamu, kesaksianmu. Tapi dengan sukacita. Berdoa. Tidak ada uangmu, doa. Tidak ada uang, tidak ada kemampuan lain. Layani dengan kerelaan. Engkau datang bersaksi pada orang-orang itu. Dan mari kita tetap dukung kerajaan Allah. Dukung pekerjaan Tuhan dengan semangat yang membara.
Saudara-saudaraku sekalian, itulah firman yang berbicara tentang menabur dengan kasih, menuai untuk kerajaan Allah. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman ini. Mengajar dan mengingatkan setiap kami. Sebagai orang yang percaya bukan hanya untuk diselamatkan. Tapi ada langkah berikutnya. Kami sebagai orang yang sudah diselamatkan sadar. Dan kami mau menjadi rekan, kawan sekerja Allah, partner Allah. Untuk membangun atau memperluas kerajaan Allah. Tuhan, dalam hal apapun kami rindu dan siap untuk mendukung. Baik itu melalui doa kami, melalui tenaga kami, melalui daya kami, melalui dana yang ada pada kami, melalui apapun. Sehingga hal itu mendatangkan kemuliaan. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan firman ini lebih dan lebih lagi bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.